Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat positif, selamat datang di channel Good Vibes, tempat dimana kita saling menguatkan, saling berbagi inspirasi, saling menebar kebaikan satu dengan lain. Dengan cahaya Islam sebagai penuntun bagi diri kita, mari kita bangun semangat dan raih impian sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna. Kita akan melanjutkan dari perjalanan Rasulullah, dari sejarah hidup beliau, dari suri tauladan yang telah beliau berikan. Mekah sepertinya tidak pernah lepas dari peristiwa-peristiwa bersejarah. Pelaksanaan korban yang hendak dilakukan oleh Abdul Muthalib belum juga hilang dari ingatan penduduk Mekah. Pernikahan antara Abdullah dan Aminah juga masih begitu segar dalam ingatan. Kini sebuah peristiwa besar akan kembali menjadi catatan sejarah negeri Ka'bah ini. Beberapa kejadian yang telah menggelinding di sana mungkin hanya membuat mereka berdecak cemas ataupun haru. Untuk kali ini seluruh penduduk Mekah benar-benar merasa ketakutan, khawatir dan siap kehilangan sesuatu yang selalu jadi kebanggaan mereka. Abrahah, seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Yaman, akan datang untuk meluluh lantakkan Ka'bah. Selama ini belum ada satupun kerajaan-kerajaan yang mempunyai niatan sengeri Abrahah. Raja-raja di Jazirah Arab justru sangat menghormati bangunan suci yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu. Di dalam dan kanan kiri Ka'bah bahkan banyak berhala-berhala yang memang sengaja dibawa oleh para jemaah haji sebagai lambang penghormatan dan kekerabatan negeri mereka dengan Mekah. Lain halnya dengan Abrahah. Mereka mengunjungi Mekah saja belum pernah. Sekali datang ia menebar ancaman yang begitu mengerikan. Abrahah benar-benar membuat Mekah tegang. Apalagi ia dikenal sebagai seorang raja yang memiliki kekuatan militer tak tertandingi di zamannya. Begitu ia memerintahkan perang, mulutnya seolah memuntahkan beratus-ratus ekor singa kelaparan yang siap menerkam apapun demi memenuhi perutnya. Kondisi itu tentu saja tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Mekah. Beberapa tahun terakhir, mereka hampir melupakan seni peperangan. Masyarakatnya hidup dengan tentram dan tak pernah kontak senjata dengan suku-suku di luar benteng kota. Kalau memang ada sengketa, biasanya dapat diatasi dengan cara yang damai. Hal ini membuat mereka tidak begitu perhatian lagi terhadap pertahanan negara. Dengan keadaan mereka yang begitu rapuh dalam segi pertahanan, membuat masyarakatnya panik ketika mendengar ancaman yang diberikan oleh Abrahah. Sebenarnya antara kerajaan Abrahah yang berdiri di Yaman dengan Mekah juga tidak pernah terjadi konflik. Hanya saja sebuah peristiwa kecil tapi cukup memalukan telah memicu kemarahan raja yang asal Najasyi itu. Syahdan ia diutus oleh rajanya yang bernama Asamah untuk menaklukkan Yaman. Singkat cerita, Abrahah berhasil menaklukkan Yaman, bahkan berhasil membangun sebuah gereja mewah. Awalnya penguasa baru Yaman ini memiliki kepribadian cukup luhur, berdisiplin tinggi dan ulet. Bahkan tercatat sebagai seorang yang cukup teguh memegang ajaran agamanya. Seiring berjalannya waktu, pertahanan dirinya ambruk dan remuk. Kenyataan bahwa tiap tahun penduduk Yaman selalu pergi ke Mekah membuat ia terbius sifat materialisnya. Dia mulai menimbang-nimbang pemasukan yang dari Mekah tiap tahun dari para peziarah. Pikirannya tak dapat membayangkan jika peziarah-peziarah itu berduyun-duyun berpaling dari Mekah menuju ke Yaman, negeri taklukannya itu. Berapa besar pemasukan yang akan didapatkan negerinya jika hal itu benar-benar terjadi? Akhirnya, satu kesimpulan ia tarik dengan rapi, sebuah bangunan suci harus didirikan. Memenuhi ambisinya ini, sebuah gereja akhirnya dibangun di daerah San'a. Gereja itu dibangun begitu megahnya, bahkan dari waktu ke waktu terus dikembangkan. Tujuannya agar penduduk Yaman, khususnya seluruh penghuni Jazirah Arab, berpaling ke negerinya serta meninggalkan Ka'bah. Setelah gereja itu dibangun, dengan bangganya Abrahah mengirimkan surat kepada rajanya yang ada di negeri Najasyi
Surat itu dikirimkan singkat namun begitu jelas menggambarkan ambisinya. Isi surat itu, sesungguhnya aku telah mendirikan untuk paduka sebuah raja yang belum pernah dibangun oleh raja manapun. Gereja itu aku bangun sedemikian rupa agar orang-orang yang pergi haji ke Mekah mau berpaling menuju ke tempat ibadah yang aku bangun ini. Mendengar berita ini, Malik bin Kinanah, salah seorang penduduk Mekah yang kebetulan sedang berada di Yaman, merasa geram. Dia langsung pergi ke gereja yang direncanakan sebagai saingan Ka'bah itu. Begitu berhasil masuk, ia lantas buang air besar di sana, kemudian kotorannya dia oles-oleskan ke tembok gereja. Ketika mengetahui hal ini, Abraha naik pitam dan kemarahannya tumpah seketika. "Siapa yang berani melakukan hal ini, Paduka?" bentaknya pada penjaga yang tak becus bertugas. Pelakunya adalah seorang laki-laki penduduk Baitullah yang mendengar perkataan baginda raja, tutur petugas tersebut. Kemarahan Abraha memuncah. Tempat suci yang dibangunnya dengan susah payah telah dihina. Ia bersumpah akan membangun perhitungan atas kekurangan ajaran lelaki asal Mekah itu. Ka'bah menjadi buruannya untuk menuntaskan perhitungannya. Raja Yaman itu begitu bersemangat untuk menghancurkan Ka'bah. Secara logika, jika dia berhasil merobohkan bangunan suci orang Arab ini, minimal dua keuntungan akan ia dapatkan sekaligus. Pertama, balas dendam yang tersalurkan. Kedua, ambisi untuk memalingkan perhatian masyarakat Yaman juga akan mudah direngkuknya. Dengan adanya peristiwa pelecehan terhadap gerejanya, ia merasa mendapatkan kesempatan untuk melakukan rencananya itu. Tidak akan ada yang berani menyalahkan tindakannya. Kalaupun toh berani, tentu mereka tidak akan sanggup menghadapi kekuatan pasukan perangnya. Diam-diam Abraham merasa diuntungkan oleh peristiwa keberanian Malik bin Kinanah yang telah menista gerejanya. Untuk memuluskan rencananya, dia segera melayangkan surat pada Raja Najasyi dengan isi meminta bantuan seekor gajah terbesar bernama Mahmud. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya datang juga gajah kebanggaan negeri Najasyi itu. Meskipun hanya bermaksud merobohkan Ka'bah, Abraha tetap membawa pasukan perangnya, termasuk gajah yang baru datang dari negeri asalnya itu, Najasyi. Binatang bermata sipit berkuping lebar itu berjalan pelan ketika bertolak dari Yaman menuju Mekah. Dia berada di barisan paling depan. Jalannya tenang, memamerkan tubuh gempalnya yang disangga 4 kaki bulat-bulat seperti pohon kurma. Satu-satunya pemandangan yang tak sedap hanya terlihat dari bagian belakang gajah itu. Ekornya yang tak sebanding dengan tubuhnya terlihat menjuntai bagai seekor cacing keluar dari tubuh tambunnya. Selain benda yang satu ini, semuanya terlihat sempurna, menambah kegagahan dan mencitrakan gajah yang tak ada duanya. Kegagahannya tambah terasa dengan nama yang disandangnya, yaitu Mahmud, yang artinya yang terpuji. Dan binatang itu memang layak dipuji atas keelokannya. Kepergian Raja Abraha membawa pasukan cukup besar sangat menggembarkan Jazirah Arab. Mulai dari pasukan berjalan kaki, tentara berkuda, dan penunggang gajah yang semuanya dibawa mereka. Derap langkah kaki mereka menggetarkan siapapun, meskipun jaraknya masih bermil-mil di depan. Debu-debu berhamburan seperti asap hutan terbakar membubung dari tiap jalan yang dilalui pasukan perang itu. Zunafar, salah satu penguasa di pinggiran Yaman, bersama pasukannya mencoba untuk menghalau Abraha. Namun usahanya sia-sia belaka. Tentaranya berhasil gebuk pasukan Abraha dan dia sempat tertawan walaupun akhirnya bisa menyelamatkan diri setelah diberi ampunan oleh Raja Abraha. "Wahai Raja, biarkan aku hidup karena sesungguhnya membiarkan aku hidup lebih baik daripada membunuhku," tutur Zunafar. Mendengar permohonan itu, Abraham menertawakannya meskipun akhirnya mengabulkan permintaan Zunafar. Di daerah Khas'am, Abraha kembali mendapatkan perlawanan tak seimbang dari Nufail bin Habib al-Khas'am dan sebagian penduduk pinggiran. Usaha mereka juga berhasil dipatahkan oleh Abraha dan Nufail berhasil ditangkapnya. Lalu Nufail membujuk, "Wahai Raja, sesungguhnya aku bisa menjadi penunjuk jalan bagimu menuju daerah Arab. Oleh karena itu, biarkanlah aku hidup." Keduanya sepakat. Nufail dibiarkan hidup dan sesuai janji ia bersedia menjadi penunjuk jalan. Ketika sampai di Taif,
Mas'ud bin Nu'ais bersama beberapa orang lelaki daerah Saqif menemui Abraha. Ketika itu, Taif juga mempunyai tempat suci yang tak kalah populer. Mungkin kedatangan mereka untuk memastikan pada Abraha bahwa ia belum pernah sampai di situ. Hal ini perlu dilakukan agar Abraha tidak keliru merobohkan kuil berhala Lata yang merupakan bangunan suci mereka. Mas'ud bin Nu'ais berkata, "Wahai Paduka, kami adalah hambamu. Di antara kita juga tidak pernah ada permusuhan. Silakan Tuhan melanjutkan perjalanan dan kami akan mengirimkan seorang penunjuk." Mereka lantas mengirimkan seorang budak bernama Abu Rihal. Kini Abraha mempunyai 2 orang penunjuk jalan yang akan memudahkan perjalanannya menyusuri padang pasir yang panas dan gersang. Namun, ketika sampai di daerah Makhmas, budak pemberian Mas'ud bin Nu'ais mati sehingga Abraha hanya bisa mengandalkan ketajaman novel mengarungi hamparan padang pasir yang seolah tak bertepi itu. Masalah ini tidak mengganggu rencana semula karena jarak Makhmas ke Mekah sudah tidak jauh lagi. Mereka memutuskan untuk mendirikan kemah di situ dan mematangkan strategi militernya. Setelah berjalan beberapa hari, kini kian jauh jarak yang telah mereka tempuh dan makin dekatlah dengan kota Mekah. Semangat pasukan Abraha kembali pulih setelah kelelahan bertempur melawan beratnya perjalanan. Beberapa mil lagi mereka akan memasuki kota Mekah. Di tempat itulah Abraha kembali melakukan pengecekan terhadap pasukannya. Dalam kesempatan tersebut, ia mulai menebar teror pada penduduk Tanah Haram. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Al-Aswad bin Mas'ud diperintahkan untuk merampas binatang ternak milik penduduk sekitar Mekah. 200 ekor unta milik Abdul Muttalib berhasil mereka rampas. Pada kesempatan yang sama, Abraha juga mengutus Hanatah bin Al-Humairi untuk berunding dengan pemuka Quraisy. Ia berpesan pada juru rundingnya ini, "Tanyakanlah siapa pembesar Mekah. Sampaikan pada mereka bahwasannya kedatanganku bukan untuk berperang, akan tetapi kedatanganku hanyalah untuk merobohkan Baitullah." Seperti hanya Al-Aswad, begitu aman yang diembannya telah dipahami, Hanatah dengan gagahnya langsung melesat ke Mekah. Sedikit pun ia tidak menemukan kesulitan untuk menemukan pimpinan kaum Quraisy yang saat itu sedang dipegang oleh Abdul Muttalib. Tanpa berpanjang lebar, utusan Abraha ini langsung menuturkan maksud kedatangannya. "Sesungguhnya Raja Abraha mengutusku untuk mengabarkan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang. Akan tetapi, ia hanya ingin merobohkan Baitullah lalu pergi meninggalkan kalian." Sebagai seorang pemimpin, Abdul Muttalib mencoba untuk tetap tenang menyikapi keadaan tersebut. Beliau tidak ingin menambah keresahan warganya yang telah diselimuti ketakutan akan penyerangan besar-besaran yang hendak dilakukan Abraha. Dengan penuh wibawa, beliau menjawab, "Tidak ada alasan bagi Abraha untuk memerangi kami. Dan kami juga tidak memiliki kekuatan untuk mencegah dia datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Sesungguhnya ini adalah rumah Tuhan dan Ibrahim kekasih Allah. Maka yang berhak untuk melarangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk mencegahnya." Pembicaraan tidak hanya sampai di situ. Abdul Muttalib akhirnya mencoba menemui sendiri Abraha. Beberapa anggota keluarga beliau ikut menemani pertemuannya dengan raja yang hendak merobohkan Ka'bah itu. Kedatangan Abdul Muttalib sangat mengesankan Abraha. Beliau begitu tenang, cerah, bahkan tidak menampakkan permusuhan meskipun tempat suci penduduknya akan dihancurkan oleh raja yang kini duduk di hadapannya. Apalagi rasa takut sama sekali tidak tampak dari raut wajahnya. Pelan saja beliau melangkahkan kakinya, namun begitu cepat karismanya sampai kekaguman pada Abraha padanya. Begitu kuat wibawa Abdul Muttalib sampai-sampai Abraha mau duduk di atas permadani untuk menemui pemuka Quraisy itu. Abraha berbicara pada juru bicaranya, "Tanyakanlah pada Abdul Muttalib apa maksud kedatangannya." Lalu Abdul Muttalib menjawab, "Maksud kedatanganku adalah meminta pada paduka raja agar sudi mengembalikan unta-untaku." Abdul Muttalib menjawab seolah tidak tertarik menanggapi ancaman dari Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Kontan jawaban beliau membuat Abraha mengernyitkan dahinya. Ia tak habis pikir kenapa pemimpin Quraisy ini begitu rendah jiwanya.
Masyarakatnya dicekam ketakutan, tempat suci agama penduduknya diambang kehancuran, tapi pimpinan mereka hanya memikirkan unta-unta miliknya. Sungguh Mekah telah keliru mengangkat Abdul Muthalib sebagai pemimpinnya. Namun, semua ketidakkaruan pikiran Abraha segera lenyap, bersapu bersih oleh kata-kata Abdul Muthalib. Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Baitullah adalah milik Tuhan. Dialah yang akan menjaganya dari perbuatanmu, kata Abdul Muthalib menghembuskan hawa teror. Tidak akan ada yang dapat menghentikanku, bentak Abraha. Abdul Muthalib menjawab, ada Tuhan pemilik Baitullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan ini menyisahkan ketegangan kedua belah pihak. Diakui atau tidak, Abraha tetap menaruh kagum atas keberanian pemuka Mekah itu. Dengan kekuatan tak seberapa, ia berani berkunjung ke kemah militernya, bahkan melelusupkan teror ke tengah-tengah riuhnya pasukan perang yang siap mengganyangnya. Selesai pertemuan, Abraha mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib. Begitu memasuki Mekah, Abdul Muthalib langsung memerintahkan masyarakatnya untuk mengosongkan kota, mengungsi ke lereng-lereng untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Sebelum mengungsi, mereka berkumpul di sekeliling Ka'bah. Secara serentak, mereka memanjatkan doa memohon agar Tuhan menjaga Baitullah. Di lain pihak, begitu Abdul Muthalib keluar dari kemah militer, Abraha segera menyiapkan pasukannya. Sesekali pasukan berkuda berlari mengelilingi seluruh pasukan, mengumpulkan debu-debu padang pasir bagai api unggun di siang hari. Perlahan-lahan mereka bergerak maju rapi seperti antrian semut hitam hendak memasuki lubang rumahnya. Semua berjalan sesuai rencana dan sebentar lagi misi mereka selesai. Semua telah siap meluapkan pesta kemenangan. Perasaan mereka mulai khawatir ketika hendak keluar dari Mahmas, memasuki garis batas Mekah. Mahmud, gajah andalan mereka, tiba-tiba tidak mau bergerak maju. Setiap diarahkan menuju ke Mekah, gajah itu cepat-cepat menderungkan kakinya dan tak mau bangkit. Namun sebaliknya, kalau diajak menuju Syam, Mahmud buru-buru bangkit dan langsung melangkahkan kakinya. Hal ini tidak lain karena perbuatan Nufail. Selama dalam perjalanan ia berhasil menguasai cara memberangkatkan ataupun menghentikan Mahmud. Ketika pawangnya memerintahkan untuk berjalan ke Mekah, maka ia berbisik di telinga Mahmud agar kembali ke Yaman. Demikian kuatnya pengaruh suara Nufail hingga gajah itu tidak mau menuruti pawangnya, malah justru tunduk pada perintah penunjuk jalan itu. Pasukan mulai panik, tetapi Abraha tidak mau lagi menunda misinya. Dia terus memaksakan diri untuk menyerang Ka'bah. Sungguh seandainya Abraha mau mempelajari semua itu dan kembali ke Yaman, mungkin ia akan terhindar dari musibah besar. Saat ia terus merangsek maju, tiba-tiba langit berubah hitam pekat. Bukan karena mendung, namun sekawanan burung telah menguasai petala langit Mekah. Itulah burung-burung ababil yang telah dikirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Ka'bah. Tiap-tiap burung telah membawa 3 buah batu. 2 di antaranya berada dalam cengkraman dan 1 lagi di paruhnya. Ketika tepat berada di atas pasukan Abraha, burung-burung menukik tajam sambil melepaskan batu-batu kecil yang dibawanya. Pasukan Abraha tunggang langgang menyelamatkan diri. Mereka tidak mengira akan menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Semua semakin panik ketika melihat teman-temannya yang tertimpa batu ternyata langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Batu-batu itu jatuh tepat di atas kepala dan langsung menembus dubur mereka. Beberapa orang dapat menyelamatkan diri dari amukan burung-burung misterius itu. Abraha berhasil lolos dan kembali ke Yaman, namun ia tak dapat bertahan lama. Sanak menjadi saksi bisu kematian Abraha yang mengenaskan. Tubuhnya digerogoti penyakit aneh. Ujung-ujung jarinya lepas satu persatu dan tak henti-hentinya mengucurkan darah. Panglima perang asal Habasyah ini meninggal dengan dada terbelah. Abu Ya'sum, menteri Abraha, bernasib sedikit lebih beruntung daripada atasannya itu. Ia berhasil menyelamatkan diri hingga pergi ke Najasyi. Sesampainya di sana, ia bermaksud langsung melaporkan keadaan Abraha bersama pasukannya. Abu Ya'sum hampir berhasil melaksanakan rencananya.
Sayangnya, ketika ia tengah seru-serunya menuturkan apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri, tiba-tiba seekor burung menjatuhkan sebuah batu hingga membuatnya mati. Segala yang terjadi di dunia ini memang tak jauh berbeda dengan sekeping uang perak. Setiap sisi memperlihatkan wajah yang berbeda. Kedatangan burung ababil adalah petaka bagi Abraha dan seluruh pasukannya. Burung-burung itu telah membuat semuanya berantakan. Begitupun burung-burung itu adalah berkah bagi penduduk Mekah, karena Ka'bah, kebanggaan mereka, selamat dari kehancuran. Mulai saat itu, Abdul Muthalib terkenal sebagai tokoh yang doanya sangat mustajab. Sementara Mekah kian naik pamornya karena terbukti Tuhan telah menjaga kota tersebut. Dan tahun itu dikenal dengan sebutan Tahun Gajah.